Dan hal ini yang akan kita daratkan lewat pawai itu, dan pawai itu akan dilaksanakan ada masjid yang berdampingan, cuma selisih satu dinding dengan gerejanya orang Sangir. Ya. Dan alhamdulillah bahwa di mana-mana kita, saya pendeta terbiasa dengan assalamualaikum, Pak Ustadz juga terbiasa dengan shalom. Dan hal ini yang akan kita daratkan lewat pawai itu, dan pawai itu akan dilaksanakan merupakan bagian setelah dialog kerukunan. Nah, jadi siapa yang akan pawai? Seluruh umat kita, supaya kami berikan contoh saja, Bapak Ibu sekalian, di kampus Politeknik bertepatan saya dengan Pak Ustadz Kaunang, kami ngajar agama, saya ngajar Kristen dan Islam, Pak Ustadz juga ngajar Islam dan Kristen. Duduk dalam satu ruangan. Nah, jadi pawai ini silakan menggunakan simbol-simbol agama, tetapi ada simbol-simbol kerukunan, sebab perbedaan itu anugerah. Ya, minta maaf kalau salah, saya sering mengutip kalimat lakum dinikum wa dinikum dunikum waliyadin. Saya senang ini. Ya, bagiku agamaku, bagimu agamamu. Nah, dengan konsep ini maka menghargai perbedaan adalah kebutuhan, lalu bagaimana mengembangkan kepelbagaian sebagai potensi, sehingga bukan sekedar harmoni word yang orang dapat, tetapi kerukunan itu. Nah, kita bikin ketika yang lain cerita di sana sini begini, kemarin kami rapat di FKB, saya bilang persoalan mereka di luar sana urusan mereka, urusan kita di sini merawat yang ada. Ya, dan alhamdulillah bahwa sekarang itu di Sangir, pantauan kami, puji Tuhan, kita baik-baik saja di tengah keragaman. Nah, saya pikir ini dari saya, dan ke depan kita akan terus minta maaf, mungkin saya perlu memperkenalkan diri. Ya, karena saya baru bulan apa Pak? April ya. Per 8 April saya diminta menjadi ketua Forum Kerukunan Beragama. Saya Pendeta Leo Tamalawe. Ya. Hari-hari ada di Konggeng Hoade, saya melayani di Gereja Patmos. Ya, nah, saya pikir itu, dan mungkin kita sudah akan langsung masuk pada kalau untuk dialog kerukunan itu sudah akan difasilitasi langsung oleh FKUB, tetapi untuk pawai ini bagaimana? Ini saya pikir perlu ada tim kerja yang terkait dengan kegiatan ini. Saya pikir demikian, ya, Pak. Makasih. Terima kasih Pak Ketua FKUB Pendeta Leopold Tamalawe. Ya. Sebelum kita buka usul saran, alangkah indahnya ketika kita akan mendengarkan dulu 1-2 wejangan, ya, dari pimpinan-pimpinan agama kita. Ya, betul. Yang pertama, saya mohon kesediaan dengan hormat Pak Ketua Majelis Ulama, ya, Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk memberikan wejangan sama kami. Ya. Silakan Pak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Baik, Pak. Oke. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya
Ya, saya hormati Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama staf, pimpinan umat beragama yang saya mohon maaf kalau saya sebut satu persatu, nanti waktunya terlalu panjang. Yang saya hormati dan saya muliakan, saya ingat dulu waktu ada pertemuan juga yang digagas oleh FKUB, ada juga dari pusat, dari kepala pusat yang datang. Ketika itu saya menyampaikan satu pertanyaan, bahwa harmoni award itu dicapai itu sulit, tapi mempertahankan harmoni award jauh lebih sulit daripada menggapai itu sendiri. Kalau saya ibaratkan seperti sebuah perahu, maka kita sedang berlayar pada ombak-ombak yang kecil. Ketika kita mendapatkan harmoni award, pertanyaan saya ketika itu, bagaimana ketika perahu itu menghadapi gelombang yang besar? Seperti yang terjadi di beberapa daerah. Saya kira itu diberikan jawaban, siapa yang hadir waktu itu sudah mendengarnya. Tetapi ingin saya ingatkan lagi bahwa apa yang saya sampaikan itu akan terus menjadi motivasi bagi kita bersama bahwa mempertahankan harmoni award itu jauh lebih sulit. Dan apa yang diprogramkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama bersama FKUB, saya kira ini hal yang paling baik, yang paling fundamental, yang harus kita dukung secara bersama. Dan kita harus bersyukur bahwa lingkungan kita itu justru yang mendukung terjadinya harmoni itu sendiri. Misalnya saya, kalau dari sisi Mandahari, kalau bapak-bapak pergi ke Kampung Bira, Tabukan Tengah, maka di sana Mandaharinya semua Kristen. Ya, jadi kalau Mandahari Islam adanya di Tabukan Utara. Dari jalur ibu saya itu orang Tamako. Saya lahir di Tamako, ya, di Kampung Menggawa. Satu waktu saya pertama ditempatkan di SDN Impres MIPA di Nusa Tabukan. Satu saat ada datang dari Sidode. Waktu itu kalau tidak salah namanya Bapak itu Pendeta Salamat tuh. Betul itu ya? Beliau lama dia lihat daftar itu. Guru agama Islam, lahir di Tamako. Kenapa dia lama lihat di situ? Karena ketika itu yang saya ingat keluarga Muslim itu hanya kami di Tamako itu. Ya, itu yang saya bilang, kita harus bersyukur bahwa lingkungan kita itu mendukung kita. Ada Mandahari Islam, Mandahari Kristen, Makaminan Islam, Makaminan Kristen, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dan itu yang harus kita pelihara. Ya, tadi disebut bahwa di akar rumput itu yang memang harus, kalau di atas seperti ini saya kira itu tidak ada masalah. Ya. Tapi yang di bawah itu, ya, dan jangan pandang enteng bahwa ada persoalan terjadi di luar daerah, bukan hanya kita yang bisa ikuti, tapi di tingkat bawah juga harus mereka ikuti. Dan itulah tugas dan kewajiban kita untuk bagaimana merawat, memelihara kerukunan itu sendiri. Ya. Kadangkala, ya itu yang saya bilang, kemajuan teknologi itu luar biasa. Mungkin kita belum dengar, tapi yang merasa masyarakat bawah sudah dengar. Hingga saya pernah menyampaikan dalam satu forum FKUB juga, ada satu pertanyaan seorang anak, beberapa tahun yang silam, puluhan tahun lah, ya. Anak ini belum pernah melihat gambar yang orang Kristen menyebutnya Tuhan Kristus, Tuhan Yesus Kristus. Dia tanya kepada gurunya, waktu itu Pak, kalau masih ingat,
Pak Pendeta Abram. Ya. Yang ada di sini itu anaknya dulu di Tahuna. Ya. Dia itu waktu itu kepala sekolah saya, kepala SD YPK Tani Mawira. Anak ini tanya, ini gambar siapa? Mungkin kalau kita jawabnya gampang saja, gambar Tuhan. Tapi jawaban Pak Pendeta itu apa? Dia bilang ini gambarnya Tuhannya orang Kristen. Dia sambung, Tuhannya orang Kristen. Kita bisa memaklumi, bisa merenungi sebuah jawaban yang luar biasa. Yang tidak ada intimidasi di dalamnya. Ya. Padahal itu, kalau disebut forum-forumnya orang Kristen. Tapi jawaban dari Pak Pendeta itu luar biasa. Itu yang saya mau ingatkan kepada kita semua. Ya, kadangkala hal-hal seperti itu, ya, mungkin itu yang saya bilang kalau di tingkat toko di antara kita tidak masalah. Tapi yang di tingkat bawah. Oleh karena itu sekali lagi kalimat yang harus garis bawahi adalah merawat, memelihara itu adalah satu hal yang Lebih sulit. sangat penting. Dan apa yang digagas tadi itu dalam rangka itu. Ya. Jadi kita tidak hanya bicara dalam forum terbatas ini, tapi itu yang kita perlihatkan kepada masyarakat umum. Inilah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Saya kira untuk sementara itu, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Majelis Islam Indonesia Kabupaten Kepulauan Sangihe. Sebelum saya pindah ke yang mewakili dari Sinode Gemis, saya ada lupa untuk menyapa yang saya hormati Imam Masjid Agung Kepulauan Sangihe, Bapak Haji Ismanto Nur Salam, dan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe, Haji Hasanuddin Takalondokang, Sarjana Pendidikan Islam. Baik, mohon maaf Pak, Bapak-bapak berdua. Baik, nah mohon kesediaan sepatah dua dari Bapak Pendeta Raden Wengen MBDK yang mewakili Sinode Gemis. Silakan Pak. Ya. Terkait dengan agenda rapat hari ini, saya mewakili Majelis Pekerja Sinode menyambut baik terhadap upaya ini, karena memang kalau Gemis itu gereja suku, tahu Sangihe. Jangan bercerita ajaran, semua orang punya ajaran yang sama, yaitu Mekah Kendage. Itu basis kerukunan kita. Mekah Kendage, Mesimbua Wusa, itu bagi orang Sangihe. Itu dasarnya. Sampai orang tua tadi mau bilang itu. Itu dasar yang kuat, biarnya ndak pakai kerukunan, terampe gaya hidup orang Sangihe. So Mekah Kendage itu, Mesimbua Wusa itu yang pertama. Yang kedua, bahwa memang bagi kami orang Kristen, kasih persaudaraan itu menjadi kekuatan. Dan karena itu, upaya yang sedang kita upayakan ini, Gemis sangat mendukung itu. Dan mari kita jangan sampai di sini. Kita harus lebih masuk lebih dalam. Kalau orang tua tadi bilang, so mesti sampai ke akar rumput. Tidak, kalau cuma di level orang ini, semua orang ini oke. Tapi kita punya penajaman sampai ke akar rumput kerukunan ini. Tidak pada level yang di atas. Sehingga itu ke depan, berharap Pak Kepala Kantor, bukan cuma ini hari. Ya. Bercerita kerukunan orang semua ini sudah punya pemahaman. Tetapi persoalan bagi kita adalah bagaimana implementasi sampai ke bawah itu. Programnya berkelanjutan. Ya. Makasih. Terima kasih Pak Pendeta. Singkat, padat, dan sangat bermakna. Mohon kesediaan
selanjutnya dari pimpinan Gereja Katolik, Frater Diakon Jeki Mononimbar. Baik, terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatan yang diberikan. Ya, sangat baik ya dalam pertemuan ini kita bisa duduk bersama. Saya ingat dengan satu kata Ustadz siapa ya yang bilang bahwa alangkah indahnya, alhamdulillah dan puji Tuhan bisa duduk bersama. Satu ungkapan yang menurut saya itu memberikan makna yang luar biasa sebagai kita orang-orang yang beriman, yang tentunya kita semua diciptakan dengan keyakinan ya, perbedaan yang ada. Namun saya yakin dengan perbedaan itu, satu cinta yang besar ketika kita mampu menerima perbedaan itu sendiri. Apa bedanya ketika kita mau mencintai orang yang mau mencintai kita? Saya sangka itu cinta itu tidak ada pengorbanan, tetapi ketika kita mau mencintai, mau menerima orang-orang yang kemudian berbeda dengan kita, disitulah kemungkinan cinta yang terbesar boleh kita tunjukkan. Ketika saya kuliah Islamologi, salah satu pastor yang mengajarkan tentang Islamologi, beliau senantiasa mengingatkan bahwa ketika kita mau mengenal ajaran agama lain, di situ bukan berarti kita untuk masuk dalam agama itu, tetapi kita mau menemukan kebenaran-kebenaran dari ajaran-ajaran dari masing-masing ajaran atau perbedaan dengan agama Katolik. Nah, dalam kebiasaan di Kepulauan Sangihe ini, jujur saya juga baru 3 bulan di sini. Jadi soal program-program yang dijalankan di sini saya belum terlalu kenal. Nanti kemudian berjalannya waktu saya mulai boleh menyesuaikan. Tetapi sangat baik apa yang senantiasa diprogramkan lewat kegiatan-kegiatan ini, apalagi yang sedang dirancang oleh Kementerian Agama di tempat ini. Dengan melihat kerukunan yang luar biasa di kepulauan ini, saya juga meskipun baru 3 bulan di sini, saya boleh menilai bahwa di sini tercipta satu kerukunan yang luar biasa. Tapi ada baiknya dengan program-program yang bilang tadi kasih masukan. Ada satu hal yang menarik bagi saya, itu terjadi ketika saya tugas di Bolmong. Itu mereka ketika ada hari rayanya agama Muslim itu, ada dari agama Kristen yang pergi jaga itu masjid. Dan sebaliknya ketika ada acara atau hari rayanya orang Kristen itu, ada dari agama Muslim yang datang berjaga juga di gereja. Saya sangka dengan beberapa hal itu, kegiatan-kegiatan itu semakin mencerminkan luar biasanya toleransi yang ada di kepulauan ini. Jadi demikian saja yang boleh saya berikan, dan usulan, semoga usulan itu diterima. Demikian, terima kasih. Terima kasih Frater Diakon Jeki Mononimbar. Ya, Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum kita masuk ke sesi usul saran, yang jelas kita garis bawahi yang pertama bahwa kerukunan ini sepakat terus kita rawat, karena meraih itu sulit tetapi mempertahankan lebih sulit. Kemudian yang kedua dari perwakilan Sinode Gemis, kita harus sampaikan unek-unek kita, kesepakatan kita pada hari ini bisa sampai kepada akar rumput atau ke grassroots sama dengan Pak Ketua FKUB. Untuk itu ada sebuah kesepakatan, kegiatan kita ini harus dilaksanakan pertemuannya secara berkala. Tidak harus di kantor sini terus, kalau perlu nanti di tengah-tengah umat, apakah per kecamatan, kemudian supaya kehadiran kita, kebersamaan kita itu nanti dilihat oleh akar rumput, oleh para jemaat yang ada di bawah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, untuk itu saya kembali lagi ke awal, yaitu gagasan daripada pawai kerukunan umat lintas agama. Ini adalah salah satu daripada perwujudan daripada Astaprotas itu sendiri, yang mohon untuk kita sukseskan bersama. Jadi ini adalah ada 3 agama yang besar yang ada di kabupaten kita yang tercinta ini, Kabupaten Sangihe, dari Islam, Kristen Protestan, dan dengan Katolik. Jadi ini mohon untuk bisa nanti disampaikan ini ke masing-masing jemaatnya untuk ikut ambil mensukseskan pawai kerukunan, karena di sana nanti akan dikombin dengan kegiatan-kegiatan yang akan digagas oleh FKUB, yaitu merupakan turunan daripada Astaprotas yang kedua dari Menteri Agama, yaitu ekoteologi. Akan ada penanaman pohon nanti secara simbolis, kemudian penyerahan bibit pohon yang akan ditanam di masing-masing rumah ibadah se-Kabupaten Kepulauan Sangihe. Di sana nanti juga pada saat pelepasan pawai kerukunan, nanti itu akan dilepas balon, merupakan simbol daripada apa tadi itu, bulan kerukunan, bulan Kabupaten Sangihe sebagai Kabupaten Kerukunan. Itu nanti akan dilepas oleh Pak Bupati rencananya, oleh Pak Kakanwil juga, nanti sama-sama akan kita sukseskan itu. Mengenai estimasi waktunya, nanti kami bersama FKUB masih akan silaturahmi ke Pak Bupati dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama. Tapi yang jelas di bulan Oktober ini. Untuk itu Bapak Ibu, mohon dengan sangat usul, saran dari Bapak Ibu sekalian, supaya kegiatan kita ini benar-benar akan kita rencanakan, tidak hanya tiba saat tiba akal, tetapi benar-benar kita rencanakan manfaatnya untuk akar rumput itu sendiri. Silakan. Mohon diizinkan saya bersama Pak Ketua FKUB akan mengusulkan kepada Bapak Ibu sekalian, karena ini adalah hajatan kita bersama. Kementerian Agama itu hanya fasilitator. Sambil itu kan mohon nanti boleh sudah diberikan minuman yang hangat untuk suksesnya kegiatan pawai kerukunan. Karena yang hadir ini adalah para tokoh-tokoh, orang yang sudah tua dan dituakan. Kami menginginkan ada tim kerja, atau mungkin dinamakan sebagai panitia dalam pelaksanaan pawai kerukunan lintas agama ini. Jadi silakan, mungkin masih ada yang sebelum itu dari PCM. Sebelumnya kami menyampaikan terima kasih kepada bapak, ibu-ibu memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan satu dua hal atau pertanyaan Pak umat beragama bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda. Jadi pertanyaan saya Pak, bahwa
pencanangan bulan Oktober sebagai bulan kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Sangihe, ini memang hadir kita semua di sini dan perlu dibicarakan hal itu. Apakah menjadi sebuah keputusan yang pertama. Kedua, bahwa program kita dalam rencana menjaga kerukunan umat beragama dengan mendapat 2 kegiatan kerukunan umat beragama Harmony Award 2 kali memang harus dipertahankan dalam kegiatan-kegiatan pertemuan secara formal. Nah, secara formal ini Pak terkadang juga hanya formal saja, ini juga namanya formal, tapi grassrootsnya ini sangat penting. Saya mengusulkan Pak, kalau ini menjadi sebuah program ya yang disampaikan oleh Pak Kemenak, tidak hanya dalam bentuk formal seperti ini, jadi saja konsolidasi ya Pak, kopi, pisang dan goreng dan nasi itu perlu Pak, maka perlu lewat BA, barangkali lewat pimpinan yang ada kita kopi bahan di mana. Ini lebih penting kita menjaga sebuah kerukunan, tidak hanya dalam formal sebuah gedung. Itu usulan kami dan pertanyaan kami yang pertama. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Pada kesempatan kemarin, pertama saya apresiasi bersama dan hari ini nanti kita akan seperti ini secara lengkap. Ya, biasa juga ada program yang kita lepaskan, ya. Tapi momen hari ini beda dengan yang lain. Karena saya merasa bersyukur dan merasa bangga bahwa pokok-pokok akan terus melakukan di sini. Karena itu saya memberikan apresiasi dan tentu saya memberikan sehormat kepada bapak-bapak ketua lembaga masyarakat dan bapak Dewan yang sudah menggagaskan kegiatan ini salah satu. Dan ini harus kita akan berharap. Dan paling tidak ada ekspresi kebijakan antara umat beragama. Memang berbicara di daerah ini sudah lama masalah perkumpulan sampai penghargaan dan usaha ini luar biasa, dan terus kita akan pelihara tentu lewat komunikasi seperti ini. Silaturahmi seperti ini akan memberikan sebuah suatu kekerasan yang sangat beragam. Jadi kalau boleh sebagai saya bisa dalam jangka seperti ini atau seperti apa. Ini yang pertama saya sampaikan. Kedua, saya berbicara generasi muda kita. Belum tersentuh. Mungkin ada konsep-konsep untuk generasi muda kita. Orang tua yang mungkin memahami perkumpulan, tapi generasi muda mengenai anak sekolah, SMA, SMP, sampai pemuda-pemudi yang ada di masing-masing gereja atau masjid untuk memahami secara totalitas kesana kerukunan yang beragama. Karena kalau boleh ada semacam program apa dengan kerukunan beragama atau dari FKUP dan lembaga-lembaga yang lain memberikan satu kegiatan, misalnya apakah sistem kita sama-sama anak-anak generasi muda pemuda membuat gereja pemuda masjid dan satu tempat memberikan rupiah, memberikan keberkahan bagi generasi kita pemuda. Kenapa saya berpikir di daerah-daerah lain itu terjadi persoalan-persoalan dari generasi kita membaca anak sekolah. Ya, televisi, kalau
puji Tuhan ini kayak amal-amal saja bagi generasi kita. Kita antisipasi untuk memberikan perbekalan bagi generasi-generasi kita, pemuda-pemudi kita lewat mungkin bimbingan atau mungkin kegiatannya seperti kita ketemu dalam forum, jadi kita berikan penjelasan pemahaman kepada generasi muda yang sekarang ini mungkin dalam kondisi sekarang ini banyak hal-hal yang akan mempengaruhi generasi muda yang keadaan Indonesia seperti ini. Bisa kita akan memberikan pembekalan kepada mereka, insya Allah mereka menjadi generasi yang baik, tahu masalah kerukunan, tahu beragama dan semuanya. Itulah para kami sebagai bahan masukan pada kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama untuk support kita sekalian bahwa memang kerukunan perlu dirawat. Bukan piala yang Pak mempertahankan yang sulit Pak ya. Memang kopi bareng sejenis itu Pak. Itu saya pikir sudah wakil ketua FKUB punya tempat kopi bareng, kita bisa kopi bareng ya. Artinya sebenarnya tekan di sana maksud harus di sini kita secara implementatif ketemu. Nah, alhamdulillah bahwa kami di FKUB di hari yang sama pas kita mau dialog kerukunan tadi pertanyaan tadi itu akan dilakukan pelantikan pemuda FKUB yang terdiri dari lintas agama. Ya. Nah ini diharapkan akan menjadi ujung tombak perjumpaan itu pada di hari yang sama di dalam entah pembukaan atau penutupan acara dialog sebelum kita pawai itu akan dilakukan dan kemudian insya Allah nanti ke depan akan ada sepak bola kerukunan lah misalnya begitu. Dulu pernah ada perkemahan FKUB, jadi makin sering anak muda kita ketemu, ya saya pikir ini akan lebih baik. Nah, jadi itu salah satu hal yang cuma memang selama ini ya salah satu indikator FKUB mendapatkan Harmony Award itu adalah support dari pemerintah. Ya kami FKUB sedang berjuang tentang hal itu dalam kaitan dengan apalagi situasi negara kita dalam situasi apa istilahnya efisiensi. Nah, jadi idenya banyak sekali di FKUB, cuma memang terkadang tapi haruskah dalam bentuk formal begitu? Jawabnya tidak. Kopi bareng kan tidak bisa menghabiskan 20.000. Sering kita ketemu kan mungkin tanpa biaya. Dan saya pikir tadi yang dimaksudkan Pak ya. Jadi memang bersyukur bahwa Pak Kakang Menak membuka pintu ruang dan mendesak kami kapan-kapan telah ketemu. Tidak harus pimpinan agama yang ketemu dengan Menak, undang dengan Menak. Mungkin kapan-kapan kita akan rencanakan jumpa kita sekali-sekali di pondok pesantren, kita di mana di aula gereja atau di mana, tidak masalah. Iya. Nah kemarin saya bilang sama Pak Sekretaris FKUB Pak Ustadz Jais Kaunang, saya termasuk pendeta yang paling sering nonton khotbahnya Latif Ustadz Das Latif. Saya senang karena dia ngomong logat Makassarnya enak sekali. Baru itu sangat bagus juga. Ya kapan-kapan mungkin kita ngundang dia kemari. Nah, itu contoh tentang bagaimana mengimplementasikan banyak hal. Nah, saya pikir itu dan insya Allah dengan kegiatan kita ini kan membuka peluang untuk saling ketemu. Pawai ini kita akan ketemu Katolik dengan Katoliknya, Islam dengan Islamnya, Protestan dengan Protestannya, tapi ada simbol kerukunan. Entah bagaimana kerukunannya, misalnya di Kristen ada bocil yang menggunakan toga, menggunakan pakaian ustaz,
pakaian pastor, pakaian tokoh agama muda dan Hindu itu dalam satu paket. Misalnya contoh dalam isi konten, isi pada pawai itu, sehingga kita bukan cuma arah-arahkan mobilnya, tapi ada konten yang mau disampaikan. Misalnya ada kendaraan dalam satu kelompok, satu saja yang isinya 5 agama muncul. Ya. Bayangkan mungkin bukan pendeta betulnya, bukan ustadz betulnya, tapi ada simbolisasi. Pakaian pendeta, pakaian berdiri sama-sama, misalnya begitu. Nah, jadi itu semua begitu. Nah, itu tadi tentang implementasi yang bisa kita lihat. Nah, dan itu akan mengkampanyekan kepada masyarakat bahwa ternyata enak kalau kita jadi pelangi. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Ya, enak ternyata. Ya, sebab cinta itu muncul karena ada perbedaan. Ya, kalau cinta sama sesama saya pikir agak lucu kan. Justru karena orang berbeda maka kita saling mencintai. Saya kira dari saya demikian. Silakan Pak. Terima kasih. Sebelum nanti yang lain, kemudian nanti kita akan bentuk sebuah tim kerja atau panitia kecil atau apa namanya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua FOB, menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh Sekretaris PJNU tadi. Alangkah indahnya kalau seandainya hari ini kita membuat sebuah kesimpulan atau konklusi, kita membuat sebuah forum komunikasi. Intinya di situ nanti kita bentuk grup WA atau mungkin kita aktualisasikan dalam sebuah organisasi. Jadi forum komunikasi para tokoh agama dan para tokoh lintas agama begitu, atau apa saja namanya, forum komunikasi lintas tokoh agama di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Ibu Kasubag mohon untuk diedarkan kembali daftar hadir itu, nanti dibarengi dengan nomor WA. Ya, nomor WA-nya, supaya nanti suatu saat kita bisa ketemu. Ya, ketua ketemu kemudian kafe break di mana begitu, atau morning atau breakfast warning di mana, yang nanti kita yang penting ibadah ini kita fasilitasi. Sebelum ada usul saran lagi, saya mohon sepatah dua dari Ketua Bapak Pendeta Dr. Hendro. Silakan Pak. Saya mahal. Bapak Ibu, kita masing-masing tentang kebersamaan. Dan sebenarnya di saat ini kita masih ada dalam aman-aman saja kalau dalam hal saling menerima antara agama. Ya, satu yang mengikat kita, ya, salah satunya adalah budaya. Tadi sudah disinggung, ada marga yang sama di Kristen, di Islam. Itu budaya yang sangat mengikat kita. Di bulan Oktober ini juga ada festival budaya yang akan mengikat kita, yaitu Mas Ampel, musik bambu. Yang mana kalau ikut yang dari Tabukan Utara pasti juga ada penyanyi musik bambu Muslim. Ada juga peserta Mas Ampel yang Muslim. Yang saya mungkin belum ada penabuh hadra yang Kristen ya.
Dulu ada Pak. Dulu ada. Kita puas. Itu dia. Seandainya ada itu luar biasa. Kita sedang menunjukkan keberagaman itu yang terikat melalui budaya. Dan saya pikir ini akar yang sangat kuat. Kalau ini sudah tidak dihargai lagi budaya kita, ini akan menjadi salah satu potensi konflik. Nah, menampakkan kepada jamaah kita bahwa kita berjalan bersama lewat pawai, oke. Tetapi ada juga hal yang harus lebih sering, lebih intens kita lakukan, yaitu perjumpaan-perjumpaan, diskusi-diskusi yang menginventarisir kira-kira isu-isu apa yang akan mengganggu kerukunan umat beragama. Ingat, di tempat yang lain, saudara-saudara kita di Papua itu terjadi bukan karena isu agama, tetapi isu kepemimpinan yang kemudian merebes kepada isu agama. Isu hanya karena salah bicara kecil saja, membuat salah satu suku harus dikeluarkan. Nah, jadi hal-hal kecil yang kemudian merembet menjadi kepentingan agama juga ada di situ. Nah, saya mungkin kita tidak akan berbicara bahwa ada singgungan-singgungan terhadap agama, tetapi mungkin pada kesukuan, pada hal-hal yang lain dari luar, informasi yang terlalu cepat kita terima lewat internet, siaran-siaran yang sangat-sangat mengganggu kerukunan, itu dari luar. Dan itu antisipasi kita yang harus lebih besar kita lakukan lewat perjumpaan-perjumpaan seperti ini. Jadi kita lebih banyak juga berdiskusi sambil menginventarisir isu-isu apa yang bisa mengganggu kerukunan, dan itulah yang kita jawab nanti lewat kegiatan. Kalau sudah dapat isunya, kita jawab lewat kegiatan, termasuk nanti kalau bahwa ini mau menjawab isu kerukunan apa misalnya. Nah, sehingga tidak hanya kita untuk show saja, tetapi ada yang akan memang kita stressing lewat pawai kerukunan ini. Nah, jadi itu dua hal, menunjukkan dan juga kita merapatkan barisan lewat diskusi-diskusi sangat penting. Kalau diusulkan mengenai kepanitiaan, nah saya mengusulkan supaya ini langsung saja ditender oleh FKUB. Ya, di FKUB sudah ada semua utusan kita. Nah, dari berbagai agama sudah ada. Lagi pula ketua FKUB ini baru akan action, ya, jalan cepat ini maksudnya, jangan berlari, jalan cepat. Jadi baru akan action. Jadi bagaimana kalau langsung saja ini di-hire oleh ketua FKUB, orang semua yang akan topang, supaya tidak kita tumpang tindih lagi dengan adanya kepanitiaan, harus berkoordinasi dengan Kemenak, dengan FKUB lagi. Jadi langsung saja action FKUB yang menjadi promotor di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Rono. Silakan, ini dari sekretaris FKUB sekaligus sekretaris MUI. Ya, saya sarankan ada baiknya kita fokus, bahasan kita fokus pada persoalan apa namanya pawai. Dan memang kita terutama adalah untuk membicarakan pawai. Dan pawai ini sudah disepakati. Tinggal yang materi seperti apa, itulah yang akan kita bicarakan. Sehingga sebenarnya yang dulu mungkin butuh sebuah gambaran, misalnya dari BKMT dan lain sebagainya, pawai seperti apa, gitu kan? Kalau saya, Pak Ketua, Pak Kemenak, mungkin sudah memahami, atau pengurus FKUB ini sudah disosialisasikan dengan apa. Tapi bagaimana dengan yang lain? Pawai modelnya seperti apa, ini juga harus diberikan penjelasan. Sebenarnya kehadiran kita di sini adalah untuk membackup, karena ini adalah tokoh-tokoh agama atau ketua-ketua lembaga organisasi adalah untuk membackup kegiatan pawai. Sehingga ketika ada permintaan peserta, ya sudah tidak hadir. Mereka akan itu. Sebenarnya itu, ya kan, yang diharapkan dari pertemuan ini.
Sehingga saya mau menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Bamak tadi tentang FKUB. Bukan FKUB menolak, karena ini sudah kesepakatan dari awal bahwa ini harus ada kolaborasi. Kolaborasi antara Kementerian Agama dengan FKUB. Kenapa kolaborasi? Karena memang ini pembicaraan dari awal. Apakah itu karena persoalan teknis atau persoalan pendanaan dan lain sebagainya. Karena ini juga terkait dengan hari amal bakti, jadi harus ada terkaitan dengan Kementerian Agama. Oke lah kalau misalnya yang lain. Makanya saya bilang bahwa sesungguhnya tidak boleh ini diserahkan kepada FKUB semua. Karena memang pembicaraan dari awal adalah Kementerian Agama dengan FKUB. Karena ada pertimbangan-pertimbangan teknis di sana yang kemudian kita harus pertimbangkan. Misalnya karena ini juga berkaitan dengan hari amal bakti Kementerian Agama, lalu kemudian persoalan-persoalan teknis lain, misalnya pendanaan dan lain sebagainya. Ini saya kira, makanya saya mengusulkan untuk diskusi-diskusi yang lain, saya kira FKUB siap memfasilitasi. Karena memang di hari-harinya itu kita men-setting ini hanya informasi Pak Ketua mungkin belum bilang bahwa di rapat FKUB kita sudah menyepakati ada 2 alternatif hari. Yang pertama adalah tanggal 28, kalau tidak misalnya tanggal 30. Ya kan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa pawai ini sesuai dengan pembicaraan kita dengan Pak Kakan, ini akan dilaksanakan jam 2. Jam 2 siang, lalu didahului dengan dialog moderasi beragama di hotel Tahuna Beach Hotel. Nah ini yang digagas oleh FKUB semata, ya kan? Jadi jam 9 itu ada dialog dengan 100 orang tokoh agama yang digagas oleh FKUB dengan menghadirkan pemateri adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Bupati Kepulauan Sangihe. Pesertanya dari mana? Adalah perwakilan tokoh agama yang terundang, yang kami sudah sepakati undangannya. Perwakilan Buddhis berapa orang, perikatan pasar berapa orang, Muslim berapa orang, dan lain sebagainya. Nah, dari situ kemudian kita akan selesai, kita akan kunci waktu jam 1 sudah selesai. Karena kita akan arahkan peserta itu, ya kan, untuk kemudian beralih ke peserta pawai. Jadi 100 orang ini akan ke peserta pawai untuk bersama-sama mengikuti pawai. Termasuk juga Pak Bupati dengan Kepala Kantor Kementerian Agama. Ini setting kemarin yang kami bicarakan di FKUB. Sehingga ini menjadi jelas, makanya sebenarnya pertemuan kali ini adalah mengundang kepada ketua-ketua organisasi dalam rangka apa? Adalah memulai kegiatan-kegiatan ini. Supaya apa? Supaya paling tidak setiap organisasi itu ada pusat. Misalnya BKMT. Kami sudah siap satu auto dari pemuda FKUB dan FKUB. Itu seperti itu bayangannya saya kira. Begitu pula misalnya dari Basnas, ya kan, boleh menyiapkan satu mobil, gitu kan, atau dari Muslimat NU, BKMT, KWI, ya kan, untuk berpartisipasi dalam kegiatan itu. Nah ini gambaran-gambaran sehingga kemudian ya karena kami sudah bicarakan kemarin, makanya hari ini kita boleh ketemu bahwa kalau boleh itu kegiatan itu dilaksanakan pada tanggal 28 atau 30 Oktober. Ini usul kami dari FKUB. Makanya kalau Pak Bupati mungkin gampang kita ketemu dengan Pak Kani dulu, ya kan. Menurut Pak PJ, beliau di ring Bupati sana, beliau bilang kalau Pak Bupati nanti dikondisikan, ya kan, gampang. Yang penting kesediaan Pak Kakandel tanggal 28 atau tanggal 30 Oktober. Saya kira ini dari saya supaya kita menuju sebenarnya lama. Artinya itu sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, sekarang potong sendiri ya bisa. Ya saya pikir tadi itu sudah cukup tertata, ya sudah cukup diatur. Jadi tidak perlu lagi harus ada manajemen baru. Dan kami yang ada di sini menopang dengan menghadirkan massa untuk itu. Jadi artinya tidak perlu lagi ada kepanitiaan baru. Itu sudah cukup tertata sekali acaranya seperti itu. Mungkin ketua, sekretaris siapa, ketua siapa? Iya. Tinggal siapa nanti. Kami semua jadi korlap ya untuk penggalangan massa. Ya, seperti itu. Terima kasih Pak.
Terima kasih. Mungkin kalau boleh izin saya sudah akan bacakan konsideran dulu untuk bisa disepakati. Jadi izin Pak Ketua Roma, ini adalah kolaborasi antara Kementerian Agama dan FKUB. Benar yang disampaikan oleh Sekretaris FKUB tadi, ini backgroundnya, latar belakangnya itu dalam rangka juga hari ulang tahun Kementerian Agama milik kita semua. Jadi ada hari ulang tahun atau hari amal bakti Kementerian Agama RI ke-80. Maka nanti akan disatukan dengan FKUB punya kegiatan dalam satu hari itu. Karena FKUB dalam suasana sibuk untuk menghandle kegiatan dialog kerukunan atau moderasi beragama, kemudian nanti kita harus ada person-person yang akan menghandle menjadi sebuah supaya lebih presisi daripada orang-orang yang akan kita sebut nanti. Izin Pak ya, untuk khusus pawai ini ya, pawai kerukunan. Yang pertama mohon kesediaan menjadi ketua panitia atau ketua tim kerja begitu, atau ketua panitia lah, itu dari Kementerian Agama Pak Kasih Dimas Kristen. Karena beliau sudah ini ada kegiatan Pak, waktu kegiatan di gereja beliau kan ketua sangat benar ya. Tapi kita kolaborasi dengan FKUB ya. Jadi wakil ketuanya mohon untuk sekretaris FKUB bisa menghandle itu Pak. Jadi nanti akan menunggu perintah saja Pak Ketua. Kemudian sekretarisnya mohon izin dengan sangat dengan hormat Pak Pendeta Raden Wengen yang perwakilan dari Sinode ini menjadi sekretaris. Mohon jangan ditolak Pak. Nanti kami carikan pendamping dari Kementerian Agama. Beliau ketua kelompok kerja pengawas Bapak Sahman Kaimahu SAG MID. Beliau ahli di bidang IT juga beliau Pak. Pokoknya datanya bersama beliau Pak nanti. Kemudian bendahara perwakilan dari Katolik, saya minta pemuda Katolik ada orang ini? Ada tadi ya? Itu Ibu Veronica Kapolsela. Saya rasa mungkin ini KSD sudah terpenuhi, nanti tim kerja atau panitia ini akan melengkapi kepengurusannya. Disilakan nanti secara mandiri, kemudian bisa melapor ke kami, ke kantor Kementerian Agama atau ke ketua FKUB. Segala keperluan tentang laptop, printer, kertas atau apapun nanti silakan mewariskan ke kami di Kementerian Agama saja. Jadi mungkin ini bisa disetujui Pak ya? Ya. Siap, setuju? Ya. Terima kasih ya. Oke, lihat kamera. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1. Gaya bebas. Oke. Iya. Iya. Salam ya. Oke. Oke. Oke, standby. Siap. 3, 2, 1. Sekali lagi. 3, 2, 1.